Oke, kita akan belajar tentang ilmu statistik ya, atau statistika ya. Materi pertemuan pertama yang akan kita pelajari adalah statistika deskriptif, ukuran pemusatan dan penyebaran. Berarti hari ini kita akan belajar tentang itu. Nanti pertemuan kedua kita belajar tentang statistika dan frekuensi data. Pertemuan ketiga kita akan berbicara dasar-dasar teori peluang, peluang bersyarat, dan teorema Bayes. Pertemuan 4 kita akan membahas tentang konsep sampling populasi, nilai ekspektasi, rata-rata, varian, dan kovarian. Kemudian pertemuan kelima kita akan berbicara tentang distribusi teoritis, diskrit, binomial, hipergeometri, dan Poisson. Kemudian pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang distribusi teoritis tentang kontinu, yang nanti kita pelajari adalah distribusi normal, normal set atau normal standar, normal baku, kemudian membaca tabel teoritis dari distribusi kontinu, dan yang ketujuh adalah pendugaan selang kepercayaan atau confidence interval satu sampel, yaitu yang berdasarkan tabel set, T, dan proporsi. Selanjutnya adalah kita ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-8, pendugaan selang kepercayaan dua sampel, yaitu set, T, proporsi, chi-square. Kemudian pertemuan ke-9, konsep hipotesis, pengujian hipotesa satu sampel, yaitu set, T, dan proporsi. Pertemuan ke-10 kita akan berbicara pengujian hipotesis lebih dari satu sampel, set, T, dan proporsi. Kemudian pertemuan ke-11 konsep korelasi dan skala ukur data. Konsep ke-12 kita akan berbicara korelasi Kendall, korelasi Spearman, Pearson, dan asosiasi Q-kuadrat ya, atau chi-square ya. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan berbicara tentang regresi linear sederhana untuk peramalan. Kemudian yang ke-14 aplikasi korelasi dan regresi linear sederhana di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah UAS. Mari kita lihat apakah itu statistik. Statistik itu adalah seni mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ya, berarti kita tidak akan lepas dari data. Kemudian mengolah, menginterpretasikan data itu. Data tidak akan dimengerti oleh orang lain kalau kita tidak mengolah. Hanya dikumpulkan saja, data itu tidak akan bermakna. Kemudian perlu kita interpretasikan agar orang lain itu paham. Kemudian kalau sudah menjadi diinterpretasikan, maka data itu akan menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Itu adalah statistika. Berdasarkan kedalaman pengolahan data atau analisis, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif. Deskriptif sesuai dengan namanya, yaitu hanya menggambarkan saja. Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Deskripsi hanya menggambarkan. Artinya tidak, atau si penulis atau kita tidak membuat kesimpulan apa-apa. Kesimpulan hanya dapat diambil oleh orang yang melihat penyajian kita. Berbeda dengan statistika inferensia itu menyangkup semua metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan seluruh gugus data induknya. Ya.
mencakup semua metode. Berarti nanti kita tidak hanya sekedar menyajikan sesuatu, kemudian diinterpretasikan atau disimpulkan oleh pembaca data kita, tetapi juga sekaligus sampai pada memberikan kesimpulan. Kita memberikan kesimpulan. Sebagai contoh, kalau misalnya saja saya menghitung, saya survei berkaitan dengan IPK mahasiswa UK Petra, ya, mahasiswa UK Petra. Nanti kalau deskriptif itu hanya mengatakan misalnya rata-rata IPK mahasiswa Petra itu adalah 3,01 misalnya, seperti itu deskriptif, ya, deskriptif. Kemudian misalnya saja 50% dari mahasiswa UK Petra mempunyai IPK lebih dari 3 misalnya, itu deskriptif. Ya, hanya seperti itu. Tetapi yang masuk pada statistika inferensia adalah misalnya saja saya mengatakan bahwa ada kesimpulan bahwa mahasiswa mahasiswa yang berasal dari luar kota mempunyai kecenderungan IPK-nya lebih tinggi daripada dalam kota, misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah kesimpulan-kesimpulan. Ya, nanti ada metode untuk menyimpulkan seperti itu. Ya, itu sebagai contoh saja. Sama-sama membahas tentang IPK, tetapi yang satu hanya menunjukkan datanya, yang satu memberikan kesimpulan. Kemudian variabel itu dapat dikatakan data. Yang dimaksud variabel misalnya saja tentang IPK itu variabel tentang jenis kelamin itu variabel, dan seterusnya. Numerical itu berarti yang numerik kemudian kategorial, ya. Numerik dan kategorial. Numerik itu dibagi yang continuous dan discrete, kemudian kategorial dibagi dengan ordinal dan nominal. Nanti lebih jauh kita akan berbicara masalah pengukuran data ini. Numerical continuous, misalnya saja IPK itu termasuk sebagai numerical yang continuous. Numerical yang discrete itu misalnya saja suhu, ya. Kemudian kategorial untuk ordinal misalnya adalah pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua itu ada kategorikal di ordinal. Sedangkan nominal misalnya adalah jenis kelamin, itu termasuk data atau variabel yang bersifat kategorikal nominal, ya, kategorikal nominal. Ini adalah skala pengukuran nominal, ordinal, dan interval, dan rasio. Hampir sama dengan yang tadi, nominal itu adalah hanya dapat dibedakan, ordinal itu dapat dibedakan dan dapat diurutkan, tetapi tidak mempunyai interval yang sama. Kemudian interval adalah dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Sedangkan skala pengukuran yang tinggi adalah rasio, yaitu dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, dan mempunyai nol mutlak. Saya ulangi untuk nominal, contohnya adalah jenis kelamin. Biasanya kita mendefinisikan jenis kelamin itu, misalnya 1 itu adalah pria, 2 itu adalah wanita. Tetapi bukan berarti bahwa 1 itu lebih kecil daripada 2, karena skalanya nominal. Sedangkan ordinal adalah tentang pendidikan orang tua misalnya. Di situ dikatakan bahwa pendidikan orang tua itu termasuk skala pengukuran ordinal, yaitu dapat dibedakan dan dapat diurutkan. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, S1, dan seterusnya itu ada bedanya. Tetapi dapat diurutkan juga. Kalau lulus SD itu lebih rendah daripada lulus SMP dan seterusnya. Tetapi tidak mempunyai interval yang sama. Yang dimaksud dengan interval yang sama adalah antara SD sampai SMP, SMP sampai SMA, dan seterusnya,
itu nilainya tidak sama. SMA sampai S1, S1 sampai S2 itu tidak ada, kita tidak bisa mengukur, oh nilainya oh, terpautnya satu-satu atau tidak ada. Lain halnya dengan skala pengukuran interval, yaitu dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya adalah tentang suhu atau temperatur. Temperatur dapat dibedakan. Kalau 100 derajat itu lebih panas daripada 0 derajat. Dapat diurutkan 0 derajat, 5 derajat itu semakin panas gitu ya. Mempunyai interval yang sama, 0, 1 itu terpaut 1 derajat, 1, 2 termasuk 1 derajat, dan seterusnya. Itu intervalnya sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Apa yang dimaksud dengan nol mutlak? Nol mutlak adalah nol yang benar-benar nol. Misalnya saja adalah 0 derajat Celcius, itu bukan nol, karena dapat dirasakan. Dan juga berdasarkan pengukuran derajat Fahrenheit itu 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Ingat pada saat kita belajar fisika di SMP. Kemudian rasio adalah pengukuran yang paling tinggi, dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama dan mempunyai nol mutlak. Misalnya saja tinggi badan, tinggi ya, ukuran tinggi itu adalah rasio karena 165 dengan 170 itu beda dan urutannya ada, lebih tinggi yang 170 misalnya tinggi badan. Intervalnya ada 160, 161, 162 dan seterusnya, itu terpautnya adalah 1 cm 1 cm dan seterusnya. Dan punya nol mutlak. Misalnya saja saya mengatakan oh tinggi badannya 0, berarti orangnya tidak ada pasti ya. Di badannya 0 ya. Apa hubungannya kita berbicara masalah pengukuran ini dengan statistik, dengan apa yang kita bicarakan tadi mengenai deskripsi dan seterusnya. Nanti kita akan lihat kapan kita bisa membedakan nominal bisa diapakan, ordinal bisa diapakan, interval bisa diapakan, rasio bisa diapakan. Sebagai contoh ini adalah statistik deskriptif ya. Ini menceritakan tentang status dari orang ya, status dari manusia. Ada yang menikah, ada yang single, ada yang duda, ada yang janda dan seterusnya. Ya, kalau ini termasuk skala pengukuran nominal ya. Kita tidak bisa bahwa single itu lebih rendah daripada yang menikah dan seterusnya, kita tidak bisa mendefinisikan itu. Skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal itu dapat dinyatakan dalam diagram lingkaran ini ya. Tetapi kalau skala pengukuran rasio agak sulit, misalnya saja IPK, masalah IPK atau tinggi badan, kita tidak bisa mengukur tinggi badan dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran ini. Ya, intinya adalah penggunaan skala pengukuran terhadap penampilan yang akan kita tayangkan. Kemudian di sini ada, ini namanya adalah histogram ya. Histogram seperti ini. Ini adalah histogram itu untuk data-data yang bersifat juga nominal atau ordinal ya. Ini yang kuning kelihatannya tidak begitu jelas, ini early, tidak begitu jelas ya. Intinya seperti itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah data nominal ordinal yang dapat dinyatakan dalam diagram batang ya. Lain halnya dengan ini adalah sebuah histogram, berbeda dengan diagram tadi. Kalau histogram itu berasal dari data yang bersifat
rasio atau paling tidak adalah interval ya, karena di sini ada intervalnya di sini ya. Ini data maksimum 9, kemudian modusnya 6 dan seterusnya. Ini adalah histogram ya. Kalau kita lihat bedanya ya, kalau ini kan terpisah antara hijau itu bisa berdiri sendiri-sendiri, merah bisa berdiri sendiri, biru bisa berdiri sendiri. Sedangkan ini semuanya merah dan nyambung semuanya. Ini namanya histogram ya. Bedanya seperti itu. Kemudian ini, nah ini kalau skala pengukurannya adalah, misalnya ini adalah rasio ya, rasio ada beberapa orang ini diukur ya, dan seterusnya. Ini bisa dinyatakan dalam diagram garis ya, diagram garis seperti itu. Ini diagram lingkaran dan seterusnya. Diagram lingkaran ini adalah diagram batang ya. Ini adalah tren kandidat presiden misalnya ini dan seterusnya. Ini adalah penyajian-penyajian yang bersifat dari data yang bersifat nominal ya, nominal sebetulnya kandidat nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian oke, tadi sudah jelas ya. Sekarang kita akan berbicara tentang statistik inference. Kalau tadi deskripsinya, sekarang inference. Inference kita membahas tentang populasi dan sampel ya, populasi dan sampel. Ini populasi dan sampel. Bayangannya adalah populasi adalah semua yang ingin kita teliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Maksudnya apa? Misalnya saja saya akan berbicara atau meneliti tentang mahasiswa UK Petra. Kalau kita berbicara mahasiswa UK Petra, maka seluruh mahasiswa UK Petra adalah populasinya. Ya. Tetapi biasanya kalau misalnya kita ingin meneliti, tidak semua populasi itu kita teliti, hanya beberapa saja. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah hemat, kemudian ada pengukuran yang merusak, ada populasi yang tidak terbatas dan seterusnya ya. Itu seperti itu. Populasi jelas ya bahwa semua mahasiswa Petra. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi. Misalnya saya ingin mengetahui mahasiswa yang suka minum kopi, itu berapa persen dari mahasiswa UK Petra? Ya, yang mungkin saya akan membuat kedai kopi yang bonafit di sekitar Petra ini ya. Kita akan melihat pangsa pasarnya seperti apa, seleranya seperti apa misalnya ya. Oleh karena itu kita tidak mungkin menanyakan kepada seluruh mahasiswa UK Petra ya. Karena selain boros juga itu selain tidak hemat juga tidak memungkinkan. Ya, oleh karena itu biasanya kita mengambil sampel ya. Diharapkan sampel itu adalah merepresentatifkan populasinya ya. Seperti itu. Populasi, seluruh pengamatan, sampel atau contoh seperti itu. Acak sederhana. Biasanya pengambilan sampel itu dilakukan dengan sampel yang acak. Ya, kita tidak bisa memilih, tetapi sesuai dengan bilangan random atau acak seperti itu. Ya, oke. Parameter ya, parameter adalah karakteristik dari populasi atau ciri-ciri dari populasi. Statistik adalah karakteristik dari sampel ya. Nanti kita akan berbicara tentang populasi dan sampel, karakteristik dan parameter dan statistik secara lebih detail lagi dari segi pemahamannya ya. Misalnya kita berbicara rata-rata ya. Kalau dihitung dari populasi, maka rata-rata itu disebut sebagai rata-rata populasi atau population mean. Simbolnya adalah mu. Tetapi kalau dihitung dari sampel,
maka menjadi sample means atau disebut sebagai X-bar. Ini adalah statistik, ini adalah parameter. Kalau ini kita berbicara tentang rata-rata. Tapi kalau kita berbicara tentang varian, nanti kita akan berbicara tentang varian, kemudian proporsi, itu beda lagi ya. Tapi prinsipnya sama ya. Kemudian ada ukuran pemusatan. Yang dimaksud ukuran pemusatan adalah sebuah ukuran yang dapat mewakili titik dari sebuah pusat dari sebuah data. Contohnya yaitu min, median, modus itu adalah pusat, titik tengahnya ada di mana. Kemudian ini min, median, rata-rata, modus ya. Kemudian ini cara menghitungnya, kalau ini miliknya populasi, ya min populasi, kalau ini miliknya sampel. Rumusnya sama, tetapi simbolnya berbeda ya. Rumusnya sama persis. Ini adalah mu, ini adalah X-bar. Ini N-nya adalah besar, ini N-nya kecil. N besar itu menunjukkan jumlah populasi, N kecil itu menunjukkan jumlah sampel. Ya. Kemudian contohnya, ya saya kira sudah bisa semua, nanti kalau tidak bisa saya ajari, saya kira yang menghitung rata-rata, saya kira semuanya sudah bisa ya. Kemudian median, saya kira juga sudah bisa diurutkan datanya. Kalau N-nya ganjil, maka nilai mediannya adalah nilai pengamatan yang tepat, pembagian gugus data menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau N genap, maka nilai mediannya adalah rata-rata dua nilai pengamatan yang paling tengah. Ya, kalau genap berarti ditambah. Intinya bahwa nanti adalah ditambah 1 dibagi 2 ya untuk menentukan tengahnya setelah diurutkan. Begini median, saya kira contohnya ini data yang belum urut ya, kemudian diurutkan dulu, N-nya genap, berarti N-nya ada berapa ini? N-nya ada 6, ditambah 1 menjadi 7 ya. Ya, 7 kan? 7 dibagi 2, berarti data ketiga setengah. Data ketiga setengah adalah data yang ketiga ditambah data yang keempat dibagi 2. Saya kira jelas itu. Modus nilai yang sering muncul, saya kira jelas ini. Kemudian ukuran dispersi. Dispersi itu penyebaran ya. Penyebaran itu range, bisa range, misalnya contohnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, kemudian ini contohnya nilai terbesarnya 8, terkecilnya min 2, berarti range-nya 10. Ini adalah termasuk ukuran dispersi, menunjukkan berapa jarak antara satu data dengan data yang lain. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi itu seperti ini. Ini rumusannya. Kalau untuk populasi seperti ini, kalau untuk sampel seperti ini. Bedanya, simbolnya berbeda. Ini namanya sigma, ini namanya S. Kemudian N tadi sudah jelas, N itu miliknya populasi, N itu miliknya populasi, ini N kecil itu miliknya sampel. Kalau sampel itu N-nya dibagi 2, ya dikurangi 1 maksud saya, diakarkan. Seperti ini namanya adalah standar deviasi. Cara contohnya untuk menghitung standar deviasi, misalnya ini datanya, kemudian dicari rata-ratanya 3,25, kemudian setiap data dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan jumlah data 7 dan seterusnya sampai seterusnya kita dapatkan 3,105 ya, 1,05. Itu varian. Varian itu adalah hampir sama dengan standar deviasi, tetapi ini tidak perlu diakarkan. Sama persis ya. Begitu. Varian sama persis. Begitu set itu adalah nilai baku. Nilai baku adalah rata-rata X min mu dibagi dengan 6. Ya. Nilai set untuk nilai-nilai parameter populasi tidak diketahui. Ya.
Seperti itu. X min X bar dibagi dengan S, seperti itu ya. Tujuannya adalah menstandarisasikan. Standar itu artinya apa? Rata-ratanya 0, variannya sama dengan 1. Bagaimana cara data itu menjadi rata-ratanya 0 dan variannya sama dengan 1? Nanti kita tunjukkan ya. Ini adalah gugus data. Ya, saya kira jelas ini. Tanda negatifnya kan nilai min 2 ada di sebelah kiri ya. Ya. Kalau semua data ditransformasikan ke dalam rumusan Z ini, maka data tersebut mempunyai rata-rata 0 dan varian sama dengan 1. Ini teori Seppisev enggak usah. Ukuran fraksional. Fraksional itu kuartil, desil, persentil, dan seterusnya. Ya. Kalau kuartil berarti data itu dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ada 3 nilai. Pembagiannya seperti itu. Langkah pertama adalah carilah posisinya tersebut, diurutkan, datanya diurutkan, kemudian carilah posisinya. Kuartil 3 ini contohnya, kuartil 3. Min 2, 1 ini sudah diurutkan ya. Kemudian langkah pertama adalah posisinya dulu. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 dari jumlah data, berarti 6. Data yang ke-6 itu berapa? Nilainya adalah 8. Ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 8. Data yang ke-6. Kalau cari nilainya berdasarkan rumus ya. Ya rumusnya kelihatannya ruwet, tetapi hanya sebetulnya kita mencari data yang nomor 6 gitu saja. Ya. Begitu. Kalau data ke-6,5 ya 8 ditambah 8 dibagi 2. Begitu desil juga sama prinsipnya. Cari posisinya dulu. Desil itu dibagi menjadi 10 ya. Desil kedua 0, ini adalah data yang ke 1,6. Ini data yang 1, data yang ke-6. Berarti ini adalah tengah-tengahnya antara min 2 dan 1. Ya, sebagai gambaran, nanti kita akan mendapatkan min 2 itu ditambah dengan 0,6. 0,6 itu di sini ya. 1 kelebihannya adalah 0,6 dikalikan 1 min 1 min 2 atau jaraknya. Ini jarak antara 1 dengan min 2 itu adalah jaraknya 3 ya. Jaraknya 3 dikalikan 0,6 ya. Min 2 ditambah dengan jaraknya 3 dikalikan 0,6 berarti min 0,2 ya. Seperti itu menghitung min, saya kira ini kalau dengan kalkulator ya. Kapan-kapan kita bisa menghitung dengan kalkulator, saya akan memberikan petunjuknya. Begitu. Terima kasih.